Jadi, kenapa kalau begitu iblis tidak menyembah Yesus pada waktu itu? Ya, iblis menyembah Yesus itu ada di Markus 5 ayat 6 dan 7. Ya, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ini peristiwa Markus 5 ayat 1 sampai 17. Ini peristiwa Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, di mana roh-roh jahat atau iblis ini diusir masuk ke dalam kelompok babi-babi. Nah, di Markus, di dalam satu peristiwanya Markus 5 ayat 6 ini, ya, ketika iblis melihat Yesus dari jauh, lalu iblis mendapati Yesus dan menyembah Yesus, ya, di Markus 5 ayat 6. Jadi iblis menyembah Yesus. Sekarang kenapa iblis menyembah Yesus? Karena iblis tahu siapa Yesus. Yesus ini Allah. Yesus ini anak Allah yang maha tinggi. Kita lihat di Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Jadi iblis tahu siapa Yesus. Makanya ketika iblis melihat Yesus, dia menghampiri dan menyembah Yesus. Jadi jelas Yesus ini Allah itu sendiri. Makanya iblis pun menyembah Yesus. Nah, jadi peristiwa iblis menyembah Yesus itu ada di Markus 5 ayat 6 dan 7. Tapi tidak berarti itu juga harus ada di peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun di dalam Matius. Karena tidak harus setiap peristiwa itu tercatat di dalam setiap kisah di dalam Alkitab. Tidak harus di dalam satu peristiwa itu menceritakan semua hal, ya. Tidak harus di dalam satu peristiwa menjelaskan Allah Tritunggal, menjelaskan Dwinatur. Di situ juga harus menjelaskan iblis menyembah Yesus. Kan tidak harus seperti itu. Karena Alkitab ini kan satu kisah besar. Tentu ini Alkitab berbeda dengan Al-Qur'an. Ya, Alkitab ini satu kisah besar. Firman Tuhan dalam bentuk kisah. Satu kisah besar yang terdiri dari banyak kisah-kisah kecil atau banyak peristiwa-peristiwa di dalamnya, ya, atau penggalan peristiwa di dalamnya. Nah, di dalam satu peristiwa kan tidak harus menceritakan semuanya, tidak harus bicara hal yang sama. Ya, kalau setiap peristiwa kecil ini harus bicara hal yang sama, ya untuk apa Alkitab begitu tebal? Ya cukup saja tipis begitu, ya. Jadi ini seperti kita menonton sebuah film seri, sebuah drama yang sedang bergulir, misalnya dari seri 1 sampai dengan seri 30. Kalau kita orang normal, tentu kita tidak bisa hanya menonton misalnya di tengah saja, di seri kelima, itu pun kita hanya menonton 5 menit saja di tengah, lalu kita dengan bangganya kita bisa menceritakan bahwa keseluruhan kisah ini bicara tentang apa. Ini kan tidak mungkin bisa. Kita harus menonton dulu keseluruhan filmnya, baru kita bisa tahu bahwa film seri ini berkisah tentang apa, garis besarnya bicara tentang apa. Kalau kita sudah dapat garis besarnya, nanti setiap kisah-kisah kecil di dalam film tersebut harus kita kaitkan dengan kisah besarnya, supaya kita tidak salah dalam menafsirkan film ini bicara tentang apa. Tentu ini kan cara penafsiran yang benar, bukan seperti Donditan menafsirkan hanya melihat satu peristiwa kecil lalu dia bisa menyimpulkan seluruh kisah Alkitab. Ini kan satu cara penafsiran yang konyol. Nah, kan begini cara kita juga harus memahami Alkitab. Ya, sekali lagi Alkitab ini kan bukan Al-Qur'an, berbeda. Ya, Alkitab ini harus dipahami sebagai sebuah kisah. Ya, karena Alkitab ini adalah firman Tuhan dalam bentuk kisah, ya, yang terdiri dari banyak kisah-kisah kecil. Jadi jangan berpikir dalam satu peristiwa itu di situ harus ada Allah Tritunggal, harus ada juga Dwinatur Kristus, ya, lalu harus ada juga iblis menyembah Yesus. Ya, tidak begini cara berpikirnya. Nah, yang menarik ini di Matius 4 ayat 9. Ini juga menjawab pertanyaan banyak kawan-kawan Islam yang bertanya, kenapa Yesus tidak pernah minta disembah, atau pertanyaan kenapa di Alkitab tidak ada tertulis sembahlah aku. Nah, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena bagi Alkitab yang minta disembah itu adalah iblis. Ya, kita lihat Matius 4 ayat 9. Nah, ini iblis berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ya, kita tahu memang natur iblis ini gila hormat, haus kekuasaan, makanya mau disembah. Ya, nah sejak awal pun iblis ini kan malaikat Tuhan yang diusir. Ya, kenapa dia diusir? Karena dia gila hormat. Dia mau menyamai Allah, dia mau disembah. Bahkan sampai ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun pun iblis minta disembah. Nah, ini kan membuktikan natur iblis ini haus kekuasaan, gila hormat, dan mau disembah. Nah, jadi tidak mungkin Yesus minta disembah, karena yang minta disembah itu tidak beda dengan iblis.